Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Cyber Culture akan membahas mengenai hiperrealitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Farah Zahra, Idewa Ayu Debi, Lukman Dava, Sela Junita Ningsi, dan juga Zahra Aliyah. Berikut ada table of content dari apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pembahasan, kemudian landasan teori, analisis, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, pembahasan diawali dengan latar belakang. Hiperrealitas merupakan salah satu fenomena yang kini banyak kita temui di lingkungan masyarakat. Meningkatnya hiperrealitas juga ditandai dengan semakin banyaknya realitas yang dibuat oleh masyarakat demi mempresentasikan diri mereka sendiri. Individu tertentu membuat maupun meniru citra diri dan individu lainnya untuk menjadikan sebagai identitas diri mereka agar dikonstruksi oleh masyarakat yang lebih luas. Salah satu yang mendukung adanya hiperrealitas ini adalah media. Di dalam media terdapat banyak realitas yang dibuat, baik tidak sengaja maupun yang disengaja. Dengan adanya media, masyarakat dengan leluasa akan membuat realitas akan sesuatu hal yang bisa jadi berbeda jauh dengan realitas yang ada di lapangannya. Kemudian setelah latar belakang, kita masuk ke permasalahan kasus. Makan cantik sebagai hiperrealitas dalam sosial media. Makan cantik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Makan cantik merupakan sebuah hiperrealitas yang dimulai dengan gejala timbulnya realitas-realitas buatan yang pada akhirnya menjadi lebih real daripada yang real. Kegiatan makan cantik ini membuat orang berpikir bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Padahal, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, pelaku harus melakukan usaha-usaha terlebih dahulu. Realitas yang diunggah oleh pelaku di sosial media akan memberikan gambaran bahwa pelaku merupakan kelas atas. Sosial media memudahkan masyarakat untuk membuat simbol bersama tanpa harus bertemu ataupun berinteraksi, bahkan tidak kenal sekalipun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Zahra dengan NIM 442200100202 akan menjelaskan mengenai presentasi kali ini dari kelompok 3 mengenai sejarah hiperrealitas dan juga definisinya. Yang pertama, saya akan membahas sejarah hiperrealitas terlebih dahulu. Untuk hiperrealitas pertama kali dikemukakan oleh Jean Baudrillard dan merupakan bentuk dari teori simulasi. Baudrillard adalah salah satu pemikir kunci yang berkaitan dengan postmodernitas di tahun 1970-an dengan memiliki gagasan-gagasan simulasi terhadap suatu efek yang dimana masyarakat semakin berkurang akan tingkat kesadarannya dari apa yang telah dilihat dari media berdasarkan imaji. Baudrillard juga menyebutkan bahwa individu juga termediasi atau bisa disebut sebagai ecstasy of communication. Hal ini juga dipengaruhi dengan ibarat hidup di dalam layar atau bahkan menjadi bagian padanya. Nah, dari keberadaan hiperrealitas diawali dengan adanya pemikiran postmodernisme yang memiliki pandangan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan yang bersifat absolut atau bulat objektif, maka makna lain yang terdapatnya nilai-nilai dari manusia. Hal tersebut mendorong terbentuknya konsep postmodernisme. Melalui terbentuknya postmodernisme ini merupakan sebuah lanjutan serta koreksi dari nilai modernisme untuk membagikan sesuatu pemikiran yang baru, serta pemecahan dalam pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan. Baudrillard juga menambahkan awal dari era hiperrealitas ditandai dengan lenyapnya pertanda dan metafisika representas, runtuhnya ideologi, dan bangkrutnya realitas itu sendiri, yang kemudian diambil alih oleh dekuplikasi dan dunia nostalgia serta fantasi. Kemudian konsep Baudrillard mengenai hiperrealitas berkaitan dengan gagasannya tentang simulacrum yang hal ini menggantikan realitas dengan representasi-representasinya. Nah, Baudrillard ini juga menyatakan bahwa dunia kontemporer merupakan bagian dari simulacrum yang dimana ini realitas telah digantikan oleh visual palsu, sehingga seseorang tidak dapat membedakan antara realitas dan yang tidak nyata. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai
definisi hiperrealitas. Menurut Jean Baudrillard, hiperrealitas adalah sebuah konsep di mana realitas yang dalam konstruksinya tidak dapat dilepaskan dari produksi dan permainan tanda-tanda yang melampaui dari realitas aslinya. Secara umum, hiperrealitas merupakan peristiwa atau kondisi yang dimana ketidakmampuan seseorang dalam membedakan realitasnya dengan imajinasi, yang kemudian itu akan membentuk suatu keadaan baru dengan tercampurnya antara fantasi realita, khususnya pada budaya pasca modern yang berteknologi tinggi. Hiperrealitas juga memicu terjadinya pemudaran realitas yang sebenarnya. Nah, tidak hanya itu, dunia saat ini kan kita bisa lihat juga dipengaruhi oleh terbentuknya hiperrealitas dalam cakupan di mana dunia hiperrealitas ini dalam menunjukkan kesadaran realitas masyarakat konsumer. Sekian dari saya mengenai penjelasan dari sejarah hyperrealitas dan juga definisinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada perkembangan hiperrealitas. Perkembangan yang dapat dilihat pada masa sekarang tentang hiperrealitas dapat dengan mudah ditemukan. Wabah COVID-19 yang pernah melanda seluruh dunia memaksa masyarakat untuk dapat beralih ke media digital untuk menghindari kegiatan tatap muka langsung. Hal ini membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di media digital miliknya. Dengan terjadinya hal tersebut, jika dikaitkan dengan masa saat ini, hiperrealitas dapat tumbuh di antara masyarakat ketika mereka sedang berselancar di dunia maya, khususnya di media sosial. Segala hal yang keluar melalui jendela For Your Page atau FYP kini menjadi sebuah dilema di benak yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah hal ini benar sesuai dengan realitas yang ada atau hanya sekedar pembohongan belaka. Saya sini akan menjelaskan analisis hiperrealitas. Analisis hiperrealitas dibagi beberapa macam, yaitu pertama, hiperrealitas dapat dipahami sebagai rekayasa pemaksaan terhadap sebuah media di dunia cyber. Hal ini dapat muncul disebabnya adanya pengaruh dari teknologi yang harus mengalami perkembangan. Kedua, hiperrealitas dalam media sosial memiliki kontribusi dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung. Yang ketiga, hal yang pertama-tama dilakukan masyarakat dalam melakukan makan cantik adalah pemilihan restoran. Karena pemilihan restoranlah yang akan menentukan apakah hal tersebut masuk dalam kategori makan cantik atau tidak. Yang keempat, rasa dari makanan yang seharusnya menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih restoran. Kini tidak terlalu menjadi perhatian, bahkan dibuang sama sekali. Hal ini disebabkan pelaku makan cantik membutuhkan dekorasi yang sekiranya menarik untuk berfoto. Kelima, hal penting yang kedua adalah penyajian makanan. Sama halnya dengan desain interior restoran, makan cantik juga sangat memudahkan penyajian makanan yang menarik dan unik. Yang keenam, setelah tahap pemilihan selesai, selanjutnya masuk ke dalam kegiatan inti yaitu makan cantik. Yaitu pelaku terlebih dahulu mempotret makanan tersebut dari berbagai sisi. Yang ketujuh, setelah selesai memotret makanan, pemotret interior ruangan dilakukan dengan opsi hanya potret interior atau memotret fotonya sendiri dengan menampilkan interior. Yang kedelapan, terhadap perbedaan kondisi pelaku pada apa yang diunggah dengan kondisi yang nyata. Dalam kondisi nyata, pelaku bukanlah mereka yang berasal dari golongan atas. Pelaku berasal dari kelas bawah maupun menengah yang mencoba menunjukkan kelas yang sebenarnya bukan bagian dari dirinya. Yang kesembilan, makan cantik yang diunggah di sosial media telah menggantikan posisi pada ruang nyata atau real yang menjadi sumber utama reproduksi. Boringland menyebut fenomena ini sebagai hiperrealitas, di mana suatu hal berkembang dengan sendirinya membentuk realita baru yang penuh dengan rekayasa. Dengan makan cantik di restoran, pelaku ingin memperlihatkan kelas sosialnya dengan berusaha mencari restoran-restoran yang sedang ramai diperbincangkan atau restoran unik yang baru saja dibuka.
Hal ini tentunya memiliki arti bahwa pelaku selalu ingin mengikuti mode walaupun dengan berbagai konsekuensi yang harus dipenuhi, tak terkecuali mengeluarkan biaya tidak sedikit. Selanjutnya ada kesimpulan. Akan menyimpulkan mengenai konsep hiperrealitas beserta contoh kasus yang berkaitan. Hiperrealitas merupakan istilah yang digunakan oleh Jean Baudrillard untuk menjelaskan bagaimana realitas dapat dibuat oleh individu secara luas dan terang-terangan. Bagi Baudrillard, simulasi merupakan proses ataupun strategi intelektual yang dilakukan oleh individu tertentu, sedangkan hiperrealitas adalah efek dari tindakan individu tersebut, keadaan atau pengalaman kebendaan dan atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut. Dunia hiperrealitas yang berpengaruh terhadap gaya hidup manusia ini selalu digiring pada situasi yang membuat tidak pernah merasa terpuaskan karena di dalamnya dia selalu menemukan sensasi-sensasi baru. Dengan hal itu, gaya hidup dihubungkan dengan kelas sosial ekonomi dan citra yang dimiliki seseorang. Hiperrealitas dalam media sosial ini juga dapat dilihat bahwa memiliki kontribusi dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung. Hilangnya perbedaan antara nyata dan yang fana, inilah yang terjadi dalam dunia hiperrealitas. Makan cantik adalah contoh dari hiperrealitas yang terjadi di masyarakat. Pelaku makan cantik ini menghabiskan waktunya berjam-jam untuk sekedar bermain gadget dengan menggunakan sosial media sebagai arena sosial dalam rangka memberitahukan kegiatan yang sedang berlangsung dan dapat memperlihatkan kelas sosialnya. Berikut kesimpulan yang telah saya uraikan mengenai konsep hiperrealitas dan juga contoh kasusnya. Terima kasih.